Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihana Tias. Saya akan menjelaskan skrip praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara 4 ini dengan topik activity dan intent di Android Studio. Di sini saya akan membahas bagaimana tampilan antarmuka dibuat menggunakan XML, kemudian bagaimana kode Kotlin mengatur alur kerja antar activity, serta bagaimana penggunaan intent baik eksplisit maupun implisit. Pertama, kita lihat pada file activity main XML ini. Di sini menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal, padding 16 dp, dan elemen-elemen ditaruh di tengah layar. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama ada edit text dengan ID edit name. Komponen ini berfungsi sebagai tempat input nama dari pengguna. Selanjutnya ada button dan ID BTN to second activity yang nantinya digunakan untuk berpindah ke halaman kedua atau second activity. Lalu ada 3 button tambahan, yaitu BTN send message, BTN dial, dan BTN open link. Ketiga tombol ini digunakan untuk menampilkan penerapan implicit intent, misalnya untuk mengirim pesan, melakukan panggilan telepon, membuka link dan juga membuka link di browser. Jadi, activity main XML ini adalah halaman awal atau tampilan utama aplikasi. Kemudian kita masuk ke file main activity KT ini. Kelas main activity ini adalah turunan dari app compact activity dan menjadi activity utama aplikasi. Pertama, kita mendefinisikan variabel tag untuk keperluan log, lalu mendeklarasikan binding untuk menghubungkan kode dengan layout XML. Ada juga konstanta extra underscore name yang digunakan untuk mengirim data ke activity lain. Di dalam fungsi onCreate, kita memanggil enable edge to edge, kemudian melakukan inisialisasi binding dengan layout activity underscore main. Setelah itu kita masuk ke bagian utama, yaitu penggunaan intent. Untuk tombol BTN to second activity ini, kita membuat intent eksplisit menggunakan intent eksplisit menuju second activity sebelum berpindah dari data dari edit text, yaitu nama pengguna disimpan menggunakan put extra dengan kunci extra underscore name, lalu start activity dijalankan untuk berpindah ke halaman kedua. Untuk tombol BTN send message, kita menggunakan intent implicit dengan action underscore send. Di sini kita tentukan tipe data, teks atau plain, lalu mengirim pesan sederhana dengan create user. Pengguna bisa memilih aplikasi apa yang akan digunakan untuk mengirim pesan. Kemudian untuk tombol BTN dial, intent dibuat dengan action underscore dial dan data berupa nomor telepon agar aplikasi dialer terbuka dengan nomor tersebut. Kemudian untuk tombol BTN open link, intent dibuat dengan action underscore view dan URI yang berisi link Google sehingga browser terbuka menuju halaman tersebut. Selain intent, main activity juga berisi beberapa fungsi life cycle seperti on start, on resume, on pause, on stop, dan on destroy. Masing-masing fungsi ini menampilkan log ketika activity melalui tahapan siklus hidupnya. Hal ini membantu untuk memahami urutan jalannya activity saat aplikasi dijalankan. Kemudian kita beralih ke file activity underscore second.xml. Layout yang digunakan juga untuk
linear layout dengan orientasi vertikal. Di dalamnya ada sebuah text view dengan ID txt_name yang awalnya menampilkan tulisan second activity. Nantinya teks ini akan diganti dengan nama yang dikirim dari halaman pertama. Kemudian kita lanjut ke file second activity KT ini. Di sini kita juga menggunakan binding untuk menghubungkan dengan layout. Pada fungsi onCreate, layout dihubungkan dengan activity second binding. Kemudian kita mengambil data dari intent menggunakan getString extra dengan kunci main_activity.extra_name. Data ini disimpan ke variabel name. Dengan binding isi text view txt_name diubah sesuai dengan data yang dikirim. Jadi ketika pengguna mengetik nama di halaman pertama lalu menekan tombol untuk berpindah, nama tersebut akan muncul di halaman kedua. Selanjutnya kita lihat Android manifest.xml ini. File ini mendefinisikan struktur aplikasi. Di dalam aplikasi terdapat dua activity, yaitu main activity dan second activity. Main activity diberikan intent filter dengan action main dan kategori launcher, yang artinya activity ini adalah halaman pertama saat aplikasi dijalankan. Sedangkan untuk second activity itu hanya terdaftar sebagai activity tambahan. Manifest ini penting agar Android tahu activity apa saja yang dimiliki aplikasi. Terakhir, pada file ini, bagian app biasanya berisi konfigurasi seperti compile SDK, dependencies, dan pengaturan lainnya. File ini mendukung agar aplikasi bisa berjalan sesuai kebutuhan, termasuk library bawaan Android X yang kita gunakan dalam proyek ini. Kesimpulannya, dalam praktikum ini kita belajar bagaimana activity berfungsi sebagai halaman tampilan aplikasi, serta bagaimana intent digunakan baik secara eksplisit untuk berpindah antar halaman, maupun implisit untuk memanggil fungsi bawaan perangkat seperti mengirim pesan, melakukan panggilan, atau juga membuka link. Dengan memahami konsep activity dan intent, kita bisa membuat aplikasi Android yang lebih interaktif, dinamis, dan terintegrasi dengan perangkat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.